Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Well, kali ini kita mau membahas kisi-kisi dan contoh soal PTS nih. Yuk kita simak videonya baik-baik. Nah, untuk materi present continuous tense ini kita akan membahas tentang yang pertama ada menyusun dialog, nanti kalian disuguhkan beberapa kalimat agar tersusun sebuah dialog, jadi kalian harus menyusunnya. Contoh soalnya itu seperti ini, dan dari kalimat-kalimat ini ketika kalian susun menjadi dialog yang tepat adalah urutannya seperti ini, 1, 3, 2, 7, 5, 4, 6. Kemudian adalah menentukan kalimat negatif dan interrogatif dari present continuous tense. Nah, ini adalah contoh soalnya, he is riding his bike with his friend. Ini adalah kalimat positif ya, adik-adik. Nah, ini ada kita harus ubah the negative and interrogative form of the sentence is. Jadi, kalimat negatif dan kalimat tanyanya dari kalimat ini apa sih? Jadi, jawabannya adalah he is not riding his bike with his friend. Ini untuk kalimat negatif. Di sini cuma kita tambahkan not. Nah, sedangkan dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, is ini cuma tinggal kita pindahkan ke depan he menjadi is he riding his bike with his friend? Seperti itu. Kemudian untuk menentukan pola, kisi-kisi selanjutnya adalah menentukan pola. Maksudnya apa sih menentukan pola ini? Jadi menentukan pola ini contohnya pada soal ini. Look, Lisa bla 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 because of the insect. Nah, jadi di sini titik-titik ini kita isi sama to be dan verb ing-nya. Jadi jawabannya adalah is crying. Karena kan to be dari Lisa ini is. Kemudian misalnya kita mau kasih verbnya itu cry, maka menjadi crying. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk menentukan pola, kita tinggal isi to be sama verb ing-nya aja. Sesuaikan to be sama subjeknya. Karena Lisa ini to be-nya adalah is, maka di sini kita menggunakan is. Selanjutnya ada menentukan present participle. Nah, present participle ini verb ing ya, atau bisa kita kenal dengan verb ing, verb yang ditambahkan ing. Contohnya pada write menjadi writing, di sini e-nya dihilangkan menjadi writing seperti ini. Read menjadi reading, hanya ditambahkan ing. Kemudian run menjadi running, n-nya kita tulis 2 di sini. Lalu carry menjadi carrying, ini hanya ditambahkan ing saja. Nanti ada soal seperti ini. Tugas kalian hanya menambahkan ing pada verb ini sesuai dengan rules atau ketentuan dalam penambahan ing. Lalu selanjutnya membuat kalimat yang sesuai dengan gambar. Di sini ada gambar, ada Fizi, ada Upin dan Ipin. Nah, apa sih yang dia lakukan? They are sitting. Kita tinggal menulis kalimat they are sitting. Are di sini adalah to be dari they, kemudian sit ini kita tambahkan ing, maka t-nya kita double menjadi sitting. Jadi kalimat yang tepat sesuai gambar ini adalah they are sitting. Well, selanjutnya adalah degree of comparison. Jadi materi-materi apa aja sih yang bakalan di soal PTS nanti? Yang pertama ada menentukan superlatif. Contohnya pada soal ini, Jerry, get me the pencil please. Which one do you need? The blah 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 one, please. The answer jawabannya adalah tallest. Karena kan di sini Derry ingin yang terpanjang. Terpanjang itu bahasa Inggrisnya adalah tallest. Selanjutnya, Bianca always shares food to her classmates. She is blah 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 classmate we have. The answer is, jadi jawabannya adalah the most generous. Jadi kan Bianca ini sering share food to her classmates nih. Jadi Bianca adalah the most generous, yang paling dermawan. Jangan lupa untuk superlatif kita membutuhkan the. Coba yang di sini juga menggunakan the kan? Jadi ingat ya, untuk superlatif kita harus menggunakan the most generous. Lalu untuk menentukan komparatif, contohnya pada pencil is 3.000 rupiah, kemudian pen is 5.000 rupiah, lalu book is 7.000 rupiah. Nah, untuk pen is bla 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 the pencil, kemudian book is bla 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 among them.
Nah, untuk yang pertama, pen is bla 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 the pencil, kita lihat pen ini kan Rp5.000, kemudian pensil itu Rp3.000. Jadi pulpen itu lebih apa daripada pensil? Iya, betul sekali, lebih mahal. So what do you say in English lebih mahal? Oke, more expensive. Di sini pakainya more ya, karena kan expensive ini lebih dari satu syllable, maka kita menggunakan more. Lalu book is bla 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 among them. Coba kita lihat price-nya, harga di sini. Buku ini paling apaan sih di antara pensil sama pulpen? Iya, betul sekali paling mahal. Maka jawabannya adalah the most expensive. Di sini kita menggunakan the most karena expensive itu lebih dari satu syllable. Maka kita menggunakan the most. Jangan lupa di sini ditambahkan the. Well, selanjutnya ada menentukan positive degree. Nah, positive degree itu perbandingan yang senilai ya, yang sama perbandingannya. Contohnya pada you are diligent but you are not as bla 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 as your sister. Kamu rajin tapi kamu tidak serajin kakakmu. Berarti jawabannya adalah di sini kita isi diligent. Nah, untuk positive degree ini kita tidak perlu menambahkan more atau most atau er atau est lagi ya, karena kan untuk positive degree ini tidak perlu penambahan itu. Jadi diligent tetap diligent aja. Kemudian menentukan comparative and superlative pada kalimat. Nah, misalnya pada contoh Riva was born in 2005. She was much blah 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 than her sister that was born in 2009. Nah, untuk kalimat ini jawabannya adalah age. Jadi she was much age, dia itu lebih tua daripada her sister yang lahirnya 2009. Karena kan Rifat lahir 2005 sedangkan adiknya 2009, maka Rifa ini lebih tua kan? Maka she was much age. Dia umurnya lebih banyak. Kemudian untuk kalimat kedua, I hope I will be the blah 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 girl in the world. Aku berharap aku akan menjadi bla 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 girl in the world. Maksudnya kamu berharap kamu menjadi apa nih yang paling, misalnya kamu mau menjadi kindest, mau menjadi cewek yang paling baik in the world, atau ingin menjadi most generous girl in the world, atau bisa menjadi the luckiest girl in the world, atau mau menjadi the most patient girl in the world. Nanti kamu pilih sendiri saja. Well, next is simple past tense. Nah, untuk materi selanjutnya adalah simple past tense ya. Ini materinya yang pertama menyusun kata. Nanti kalian diberikan kata-kata. Contohnya seperti ini, the, she, talkative, most, class, the, kemudian student, in, lalu was. Nah, kalian susun nih biar menjadi kalimat yang tepat. Jadi dari kata-kata ini kalimat yang tepatnya adalah she was the most talkative student in the class. Dia adalah siswi yang banyak bicara di kelas, yang sangat aktif di kelas. Lalu menentukan kalimat negatif dan interrogatif. Jadi nanti kalian diberikan kalimat positif, misalnya I went to the zoo last year. Nah, the negative and interrogative form from the sentence above is, jadi kalimat negatif sama kalimat tanyanya itu apa sih dari kalimat ini? Tinggal kita ubah deh. I went to the zoo last year. Coba lihat di sini kata kerjanya adalah went. Nah, went ini kata kerja bentuk pertamanya adalah go, maka tinggal kita berikan go di sini. Jangan lupa ditambahkan did not, karena kan ini kalimat negatif dan kita membutuhkan kata bantunya yaitu did. Jadi I did not go to the zoo last year. Kemudian pada kalimat interrogatifnya, did-nya ini kita taruh di depan. Did you go to the zoo last year? Ingat ya, di sininya kita menggunakan bentuk pertama atau kata kerja bentuk pertama. Nah, ini kan go ini kan kata kerja bentuk pertama dari went, maka di sini kita menggunakan go. Lalu selanjutnya nanti kalian diberikan teks. Ini seperti contoh, ini ada teks diving in Bunaken Island. Nah, nanti biasanya kalian disuruh menentukan sinonim kata. Contohnya ini seperti pada soal
The word arrival in paragraph 2 has the synonym. Coba kita lihat di sini, arrival at Bunaken. Soon after our arrival at Bunaken, we got a general briefing. Nah, jadi sinonim dari kata ini apa sih? Di sini ada pilihannya, yang pertama coming, kemudian going, kemudian nature, yang terakhir ada receiver. Nah, jadi kalimat sinonim kata yang tepat dari arrival adalah coming, karena kan arrive ini kan tiba, coming ini kan datang. Gitu. Jadi sinonimnya adalah coming. Jawabannya adalah A. Well, itulah kisi-kisi dari PTS untuk semester genap ini. Thank you for watching. Have a great day and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.